Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusyda fadfa'u ilaihim amwalahum wa la ta'kuluha israfa wa bidara ay yakbaru wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fashhadu alaihim wa kafa billahi hasiba. Sadaqallahul azim. Segenap puji beserta syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga dan sahabatnya sekalian. Kaum muslimin, guru-guru kami, bapak-bapak dan saudara-saudara serta ibu-ibu sidang jamaah zuhur yang dimuliakan Allah. Sembari kita jangan lupa menian i'tikaf. Bersabar sejenak sampai dengan jam 2 siang untuk kita sama-sama mengulang kaji terhadap apa saja dalam kehidupan kita agar di bulan ini satu sisi sebagai bulan muhasabah, penyadaran kepada kita terhadap sesuatu yang barangkali terlupakan. Sekaligus bulan ini adalah bulan untuk kita melihat dan mencari momen apa yang gandaan pahala lebih besar diberikan Allah kepada kita. Tema yang akan kita ambil hari ini berkaitan dengan bagaimana sesungguhnya untuk menjaga, memelihara dan untuk memperhatikan terhadap anak yatim. Itu momen kita, karena setiap Ramadan salah satu semangat bagi kita ingin berpartisipasi dan ingin untuk mengasuh anak yatim. Apakah itu sudah tepat? Atau barangkali ada yang lebih besar lain yang dituntut oleh Allah tentang perhatian kita terhadap anak yatim itu. Bahkan Allah memvonis orang-orang yang menyia-nyiakan anak yatim itu termasuk orang yang pembohong dan pendusta agama. Oleh karena demikian, fokus kita berkaitan dengan anak yatim ini pada hari ini berkaitan dengan hukum waris. Tentang hak anak yatim yang ditinggalkan oleh orang tuanya yang meninggal dunia. Di dalam surat An-Nisa ayat 7. Surat An-Nisa ini dari awal hukum keluarga terus. Karena peran wanita itu besar sekali yang dituntut di dalamnya. Namanya surah An-Nisa, di dalamnya adalah berkaitan dengan masalah-masalah kehidupan keluarga. Mulai daripada anjuran untuk nikah, tanggung jawab kepada anak, masalah harta warisan, sampai dengan persoalan-persoalan bahkan tutup dengan bagaimana hak waris daripada saudaranya yang meninggal bagi orang yang kalalah yang diberi fatwa oleh Allah kepada Rasul karena banyak pertanyaan yang bertanya kepadanya. Di dalam ayat 7, ayat 6 masuk 7, Allah
mengingatkan kepada kita. Pantaulah, kata Allah. Awasilah. Ujikanlah anak-anak yatim sampai batas mereka ada usia nikah. Fa in anastum minhum rusyda, maka jika kamu melihat kecerdasan dan keahliannya mereka itu mendapat petunjuk, sudah ada keahlian mengelola harta, ada kecerdasan dalam menggunakan daripada segala pegalian hidupnya, maka apakah dia sudah bisa nikah atau sudah lewat? Tergantung kemampuan hidupnya itu, kapan ia bisa pandai dan bisa mengelola anggaran dan bisa mencari rezeki dan bisa berkiprah. Maka kalau kamu lihat ia telah bisa untuk mendapat petunjuk, fadfa'u ilaihim amwalahum. Saat itu serahkan oleh kalian akan harta-harta mereka. Saat mereka anastum, sudah ahli, sudah pandai, sudah cerdas, sudah bisa mengelola anggaran, saat itu kewajiban kepada siapa yang memegang harta anak yatim, fadfa'u ilaihim, serahkan kepadanya. Lantas wala ta'kuluha israfa, jangan kamu makan harta anak yaitu berlebihan. Dan jangan kamu meragukan orang yang sombong. Faman kana ghaniyan falyasta'fif. Andai kata kalian orang yang punya kemampuan hidup, falyasta'fif, dalam kamu mengurus harta anak yatim, berikan kemaafan, berikan cuma-cuma. Jangan kamu ambil upah, jangan kamu ambil imbalan, jangan kamu ambil sepeser pun dari dia. Bersedekahlah dirimu untuk memberikan daripada sumbangsih kepada harta dan mengelola, menghidupkan, kembangkan, menumbuhkan harta anak yatim itu. Kemudian, wa man kanat faqiran falyakul bil ma'ruf. Andai kata kamu mengurus harta anak yatim dan kamu adalah fakir, lebih berat daripada miskin. Fakir. Dalam fikih disebutkan kalau orang fakir itu adalah tidak ada harta, tidak ada usaha, tidak punya apa-apa. Atau ada usaha, tidak bisa mencapai penghasilan yang didapatkan di atas bahkan sampai 50% dari kebutuhan pokok. Itu fakir. In kana fakiran, kamu orang fakir, makan untuk diri sendiri enggak cukup. Biaya makanmu tidak cukup, pakaianmu sendiri tidak cukup, maka falyakul bil ma'ruf. Boleh kalau kamu memang kena beban mengurus yatim, maka makanlah dengan yang ma'ruf. Nah, kemudian saat fa iza dafa'tum ilaihim amwalahum, saat dia kamu lihat sudah pandai untuk kamu serahkan kepada mereka itu harta-harta mereka. Ini bicara harta semua yang paling berat. Anak yatim bicara harta. Kalau kasih sayang, perlindungan masih ada ibunya. Maka apabila kamu serahkan harta mereka, fashidu alaihim, bersaksikanlah atas apa yang kamu serah terima harta dia kepadanya. Wa kafa billahi hasiba, cukuplah Allah saja yang membuat perhitungan terhadap kita. Singkatan ayat ini sudah ada gambaran bagaimana sangat teknis Allah memberikan isyarat dan petunjuk bagaimana cara mengelola harta anak yatim. Baik yatim untuk diri sendiri maupun yatim milik orang lain. Artinya, apakah anak yatim itu kita ada sangkut pautnya secara kekeluargaan, memang kita yang bertanggung jawab kepadanya?
Atau anak yatim orang lain, ada walinya, ada mamaknya, ada orang lain yang bertanggungjawab. Taruhlah seperti kita membuat sebuah panti asuhan, anak-anak orang kita kumpul yang yatim-yatim. Terserah. Maka orang-orang yang mengurus harta anak yatim itu, Allah berjanji, kahataini fil jannah. Seperti ini aku dengan mereka dalam syurga. Itu janji Rasul dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagaimana yang disebut dengan mengurus anak yatim? Kifalatul yatim hiya al-qiyamu bi umurihi wa sa'ya fi masalihihi min ta'amihi wa kiswatihi wa tatmiyatu malihi in kana lahu malun. Itulah cara menanggung mengurus anak yatim, adalah menegakkan, menjalankan segala urusannya, dan untuk membuat jalan ia untuk hidup dalam kemaslahatannya. Untuk kemaslahatan hidupnya, beri makannya, memberi pakaiannya, menghidup tumbuhkan, artinya mengelola harta agar hidup tumbuh hartanya kalau dia punya harta. Itulah 3 prinsip. Menanggung harta anak yatim, menanggung anak yatim, membimbing anak yatim, 3. Semua urusannya adalah kita harus untuk mengelolanya. Dan bagaimana membimbing kehidupannya agar dia bisa untuk membimbing kepada kemaslahatan. Usia yang masih gawat dengan terpengaruh lingkungannya, kita kewajiban untuk bagaimana mengendalikannya, membimbingnya agar tak terjebak dengan lingkungan-lingkungan yang membahayakan. Dan itu tanggung jawab orang yang menanggung anak yatim, alih daripada tanggung jawab ayahnya. Kalau ada hartanya, tanmiyah. Apa makna tanmiyah? Mengembangkan, menghidup tumbuhkan agar harta itu tak pasif, tapi dia bisa untuk berkembang. Dengan berkembang ada hasil, hasil berikan untuk dia dan segala macam. Itulah nanti yang harus untuk dipertanggungjawabkan andai kata dia sudah dianggap pandai mengelola harta dan dibawa saksi. Inilah penyerahan. Ya, silakan. Jemaah berbahagia, tolong pengemudi mobil hijau Innova juga semangat ini. Oh ya. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan. Mungkin terhalang tidak bisa keluar, mungkin orang yang ingin keluar. Kemudian berkaitan dengan masalah harta anak yatim. Mana harta anak yatim? Ini harus kita sadari. Karena mengapa? Apa yang diungkapkan dalam ayat ini hampir tidak pernah kita temukan lagi dalam kehidupan masyarakat. Maaf sekali lagi maaf. Pat pernah untuk nekalan metati serah terima harta daripada orang kelola ke anak yatim kan haji karayu. Punya anak mit yang mati ya haji dan jiubut cukup jahil. Kau jahil ni yatim. Tempat-tempat kampung kita bagi yang kerung kita bulan puasa. Nak mulai peluh bahkan yang tentu. Nyan anak yatim nyan yang mati ya haji. Nah harta bayar pun nak. Hai mana harta ke kebah dia. Walaupun tak bawa silau ke kebah. Nyan ke nyan. Harta. Pernah enggak dipertanggungjawabkan? Lagi dalam ayat. Bahkan. Kerana ancaman Allah dalam ayat 10 surah An-Nisa.
Ayat 13, ayat 12 dan seterusnya gepegah masalah sangat teknis berkaitan dengan masalah harta warisan. Ayat 13, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu haddil unsayain. Diwasiatkan kepada kalian untuk kamu berikan kepada anak-anak mereka itu laki-laki mendapat 2 banding perempuan, ingkanat wahidatan falahan, dan seterusnya. Tapi ayat 10 kepingan oleh Allah menyangkut anak yatim. Karena harta satu-satunya bagi anak kecil yang belum tahu apa-apa, Allah yang berikan warisan dari orang tuanya bagi si anak punya hak pada ayahnya atau pada mamanya. Tradisi kita sangat berbalik. Apa ayat 10? Ya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita pada ayat 10 surah An-Nisa. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim, hanya saja makanlah mereka dalam perut mereka itu api neraka. Dan akan dikembalikan tempat kembalinya di akhirat dalam neraka sa'ir. Dalam hadis riwayat Ibnu Mardwiyah, ada satu kelompok bertanya kepada Rasul. Rasul berkata, ya ba'asu yaumal qiyamah al-qaum min kuburihim tata'ajju afwahuhum nara. Rasul menyatakan, di hari kiamat Allah akan bangkitkan dalam kubur itu satu kaum. Yang kaum itu tata'ajja afwahum nara, yang bergemuruh dan yang berbuih-buih dalam mulutnya keluar api. Nah, tabah model urang atau gebangkit orang akhirat untuk lambabah je lagi tanah ui pecarun. Umrah itu biar apa? Lambabah tu, lambabah urangnya lagi apa? Orang je le hina, jinu mudua nak tu nak contoh je yang tu teput. Yang apa yang kelagiannya? Kata aja. Dikatakan, ada sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, manhum? Siapa mereka itu ya? Seorang yang putubit lidah apui berbuih-buih di akhirat atau kebangkit itu. Wah, Rasulnya jawab, alam tara anna Allah qad qala innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Jawaban Rasul saat itu, bukankah telah dibaca kepada kamu ayat Allah bahwa Allah telah berfirman ayat tadi, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Kekali kebaca, itulah mereka. Siapa yang makan harta yatim secara zalim, maka dibangkit orang akhirat adalah di mulutnya berbuih-buih seperti api yang ada berkubar-kubar. Kalau demikian, baru tidak dianggap kita zalim menurut tafsir Ibnu Al-Jauzi dalam menafsirkan ayat tadi, in kana faqiran falyakul bil ma'ruf, ada 4 cara yang dianggap ma'ruf memakan harta anak yatim. Lebih daripada salah-salah masuk zalim. Munyo zalim ada bunuh. Nyo harta yatim tu harta le kebadiah mati yai. Munyo harta sedekah agam yang duda. Yang berle berdemat sedekah agam munyo kitanya dah pegang pada Tuhan. Atau karena di kitanya di rumah nan yatim belum puasa le yang tat.
yang dapat baju-baju tapau di Melata. Maka kita tidak hanya menyumbang, harus ini juga harus diawasi dan dikawal. Kasihan orang yang punya anak yatim itu tak dapat apa-apa kalau dia terjebak kepada kezaliman. Satu sisi sangat mulia, di sisi yang lain dia adalah terjebak daripada kezaliman. Apa kata Al-Syekh Al-Jazuli? Al-aqlu bil ma'ruf arba'atu aqwal. Pajuh harta anak yatim yang bil ma'ruf ingkana fakiran bunuh menyagitanya orang fakir falyakul bil ma'ruf kepada Allah, pajuhlah dengan jalan yang ma'ruf. Ada di antara ahli tafsir termasuk daripada Syekh Al-Jawazi mengatakan jalan yang ma'ruf makan harta yatim ada 4 pendapat, ada 4 cara. Napa buah pendapat para ulama? Pilih salah satu. Lebih banyak dalam terjemah. Buka lebih hebatnya mantong ke bil ma'ruf lagan bagian wa inan hanajelah toh dan yatim toh dan danyo putun toh 20 tahun anak wa tanpa tetu tanyong karaya je long na ke bahata dia aku zaman hai na panel lom ka putih kula aku pulau baje ka kunyo ka kerja cukup gak padaru tapi mesti kira hai tak bertanggungjawab pat apa tak ti tapi ba Allah yang tabah rupiah na harta ni yatim terpajuh dengan zalim preh lambabah tu lagi atas petaru ni tibit. Ini masalah yatim sangat sensitif. Banyak sekali disebutkan. Yang pertama menurut satu pendapat ulama, boleh makan dengan yang ma'ruf adalah al-akhdhu ala wajhil qirat. Ambil harta anak yatim itu dengan jalan hutang. Dengan jalan medua laba. Modal harta anak yatim, pegat usaha, getanya tubuh tak kerja, hasil je, lagi ma'ruf, kiban menurut hati. Tabah kedai anak yatim itu je. Nyan atas anak yatim. Napa yang lain, pertama dalam anak yatim, getanya kedai tubuh, modal atas je, kerja. Dia tak kerja, hasil bersih bagi dua. Di tengah atas je, setelah tanya modal tetap milik je. Sabar. Yang tak kelola secara dagang. Secara kirat. Yang ma'ruf. Ya, karena yang kebenarkan. Walaupun je hanya itu pun tak apa. Tapi dia getanya utama janji dengan Allah. Sebagai getanya pengelola. Tak kelola harta je dengan jalan medua laba. Dalam bahasa kita. Dalam konteks hukum muamalat. Satu. Yang kedua, al-akhdhu ala wajhil qardi. Yang kedua, al-aklu biqadril hajah min ghairi israf. Makanlah karena kita melakukan dan untuk menghidupkan tamekat dengan ataji, pajuhlah menurut kadar yang kebutuhan. Yang hajat kita nyoditnan. Jangan berlebihan. Ada metode ladum. Bak orang tua kampung zaman. Menyodiganyan bekerja atas kampung. Kerja aku luang, kerja ukudai, kerja uronyo. Ganyan gecok. Si uro paduk gaji. Lagi urung paduk gaji. Nancok lagi nyan. Yang ladum pengurus masjid ada juga yang seperti itu kadang-kadang. Nyo jak uropeng, jak banaceh, jak nyo, jak gede. Paduk gecok. Hanjat cok lebih daripada ongkos kerja. Euro paduk wajar cok 50 ribu ya. Dan hanjit dengan israf. Hanjit karena nyopeng mutujid. Jak uruh atau mutujid. Jak uban Aceh. Ba hotel. Pajobu ba restoran. Hanjit. Pajobu ide kami jalan mentong. Minta bubu bungkuh yang yum 15 ribu ya. Pat. Ba pelempai mutujid. Jika tanya uruh mutujid. Pelempai mutujid. Baik ya. Kedai ba palih. Artinya ba Hermes palih. Nyekan, tanya murah raya. Dah mata masjid. Nyo tak uruh tak masjid. Hati dan tengok tak jalan. Nanti gotu prem temui bay hotel lo. Nyan ban ulai tu. Ya, menyolek nyan ulai tu hana pahala. Ya, apalagi tak uruh mepeng dalam togo uruh ngai bi bantuan masjid. Buat mulia. Nguruh masjid. Uruh akhirat awal kita dalam neraka.
Kada tak tahu kau orang yang menerima bantuan. Bagaimana ni kedai masjid? Menyai lakai 20%. Baru ibi bantuan masjid. Hana bertanggungjawab. Pegang dengan pembicah yang hidup di umat anda. Itu pudah pegang temaga. Tak jeleng dengan 5 ke dalam masjid itu. Mana makna tu? Ini. Kedua macam. Kita fokus dulu berpanjang. Dua minit tu. Kadang-kadang pegang hanya lebih benar 15 minit untuk tanya jawab. Mudah-mudahan yang bertanya. Yang kena akhzu biqadrin iza amala li yatimi amalan. Ambil menurut kadar. Apabila menurut uruf etnan tapubut ke anu yatimnya paduk wajar tacok engkau. Yang batas minimal. Baik yang bertaban engkau lagi kerja 1 hari paduk ide bak perusahaan pitiarun. Atau bapa PHG atau bapa PHA. Menurut engkau ikat pagi kampung paduk di urau. Yang dinacak engkau EU paduk di urau. Bukan atabat yatim kata murah dia. Bi ghairi israf. Baik berlebihan. Yang keempat akhdhu indal dhuru indat darurah. Fa iza yasara qada. Jalan yang terbaik termasuk anggap nyan makan bil ma'ruf. Bagi orang yang fakir, jalan yang keput. Cak, buat tanam mudaratan, anam baju. Dengan niat bahawa Athena kembalikan. Kucok si lagi aku mutang, tengok aku bayar dah. Napa macam lagi nyan terhadap anak yatim. Maka kita termasuk orang yang betul-betul mengelola anak yatim. Dan mudah-mudahan kita masuk dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Apa hadis tersebut? Qala rajulun li Abi Darda. Pada satu ketika seorang laki-laki bertanya kepada Abi Darda radhiyallahu an. Ya Abi Darda, ausani biwasiyatin. Neberi wasiat ke lun, nepesan bak lun, tabah wasiat yang sangat bermanfaat bagi lun. Dia jawab li Abu Darda, irhamil yatim wa adanahu minka wa ata'imhu min ta'amika. Dia jawab li Abu Darda, wasiat lun ke kata sayang anak yatim. Alihnya cak anak yatim kelola li kata. Beri makan anak yatim dari harta kata. Ya, baik harta ji. Atau kita tanya tapi taji apa mana ini? Baik kita cukai tapi. Ya. Bahkan ini sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang seorang laki-laki yasku qiswata qalbi. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah mengadu kepada Rasulullah pakan lun keredat hati. Itu yang dia ngadu. Ya Rasulullah keredat hati. Punya tingkat orang mati di pohon keranyan memerlukan kutang. Ada je draw kutang bukan tingkat pohon draw kujak dah cacah tengok tu pijut. Nyan ban ke hati. Gepegah tentang azab Allah biasa mentang-mentang kem. Maka ke hati pakan ya Rasulullah kita tanya oleh uragam nyan lun hai tem tikli sagai taku dosa. Dan hai ten sayang teh hai ten makot ke akhirat. Ada yang pegang neraka tekem, kutantai fikir tayah pegang. Menan terhati. Lantas, dijawab dari Rasulullah watanya. Pakan ya Rasulullah, lun kerhati. Wala Rasulullah. Dijawab dari Rasulullah hadisnya. In arata ayalina qalbaka. Bila gata perlai atenyo berlemah. Fa'addanal yatim minka. Jak sayangi anak yatim dan kumpul anak yatim kepada gata. Wamsah rasahu. Ya mat oleh anak yatim. Ya sampuh oleh ziat. Wa ta'imhu. Beri makan anak yatim. Dari makanan gata. Inna zalika yalinu qalbaka wa taqdiru ala hajatika. Itulah yang bisa untuk melembutkan hatimu. Dan Allah akan tunaikan semua keperluan dan hajatmu. Barangkali ke hati kita nyuna pada sebabnya. Nyan ubat pelemah hati kepada Rasul. Ya tayang anak yatim. Bu betul-betul tayang. Bak lahir sayang, hakikatnya tengok takrah dan ubina.
Dah makna lahir sayang akibat jitan. Menyo na orangnya orang syik ganyan meninggal. Ganyan yatim. Ena yatim badas balik. Ya ena yatim. Masalah serahkan harta sampai dengan kita beritihad tidak udah pandai. Walaupun balik kalau gantai berbentuk bisa mengelola harta, lebih pandai, lebih serahkan ini. Tradisi kebiasaan bagi tanyo menyona dalam masyarakat yang meninggal dunia na anak gemantang ubud nyo sang-sang gedanyo sep tercela dalam masyarakat menyo tak bagi laju hartanya anak yatim bumutoh harta je nyan mukhalafat dengan agama. Kibancit yang paling cocok dalam pandangan gedanyo menyo meninggal tidak urang na anak gemantang ubud nyan bewe harta. Bahkan kon masalah dengan anak yang mentau ubudnya, yang yatim, yang kadaya pi. Baik tahu ilai kalau habis mukawin. Baik tahu ilai kalau tamat tikula mandum. Baik tahu ilai kalau mutemu kerja mandum. Yang dikatanya. Buat putaka tergantung berkana kerja mandum, bekerja tikula mandum, berkali mukawin mandum. Berkali beli motor mandum. Pula punya ni ting kiban tahu BO na mian mentang je tahu. Seolah-olah harta yang kekebahannya untuk getanyo tanggungjawab moral demi keselamatan anak yatim baik tahu eleh. Tapi yang kejadian lantas anak tahu karena tak pertimbangan anak miannya. Taruhlah animenya mentang umur 2 tahun, 5 tahun atau 4 tahun. Mungkin 30 tahun kemudian dia baru balik. Lantas saat tahun ke 30 tahunnya, mana harta dia yang kita kelola? Berapa keuntungan harta dia? Berapa keluaran untuk dia? Taruhlah ada sebuah pabrik yang lebih banyak kehabisan makan, minum, pakaian dan segala macam rekreasi dan bersenang-senang. Apakah milik anak ini atau milik mama dan abang-abangnya? Kalau lebih banyak penghasilan ke sana, lantas yakinkah kita tidak mengambil hak anak yatim ini dari penghasilan pabrik, dari penghasilan toko, dari penghasilan sawah, dari penghasilan apapun? Atau kita ambil lebih kecil? Sedangkan kebutuhan si anak kecil ini lebih kecil dibandingkan abangnya dan mamaknya yang lebih besar. Yakinkah tidak syubhat? Sedangkan hak milik yang diberikan Allah kadang-kadang lebih besar hak daripada anak kecil ini karena dia laki dibandingkan dengan kakak dan mamaknya. Pada peninggalan orang tuanya, hak kakaknya setengah daripada hak anak kecil ini. Mamanya 1/8 hak daripada anak kecil ini. Anak kecil ini selama sampai dengan batas nanti sampai dewasa, pandailah jawab seperti yang saya bilang tadi. Nah, ke baca saput dia ayah ke, temak aku putih kulah ke? Kaku berbaja ke? Kaku bibu ke? Kaku pubat sakit ke? Ada jibat. Sedangkan menyosuro biaya jajan abang ji habis 30 ribu, iji multiplo ribu habis. Ada banyak BO. Sikit Apple je kalau lagi. Paduk yung Apple. Dia abang ni tengok minta cewek. Menyekan kedai bakso jajanan je. Bayar ke dah, bayar ke gap belum. Harta pusaka bayar. Padahal hak abang ngaji habis. Paduk beda. 30 tahun kemudian tak bertanggungjawab lagi Allah pengampun. Idza dafa'tum fashidu. Kiban dah bersaksikan. Paduk administrasi. Menyahadari new administrasi paling konkret dalam Al-Quran. Tertulis paduk biaya, paduk, itamong, paduk, putubit, paduk, hasil, paduk, kedua, paduk, dan segala macam. Hingga wadahnya serahkan. Pat administrasinya mutabohtan. Oleh kerana demikian di bulan Ramadan ini, oh nama dalam ni karya ini lagi muah. Han dia tak ada muah. Tambah ada bujinya anak kedudukan hukum je muah. Taubat sebagai Allah. Mudah-mudahan yang najino mata Nabi yang selesaikan bagah.
Menyana jok, bumeri atas tajuk. Bumeri atas rawai, bumeri hati atas rawai. Baik menjampu-jampu. Dan masuk orangnya. Nah, bantu jakrong di orang kampung di kerek. Ganu yatim. Membiak bayi mai pakai. Bak je yo pakai. Maka yang nejuk orangnya. Menyotanya-tanya bantu anu yatim. Yang butuh anu yatim. Baik butuh mai. Tak apa-apa. Yang gecok di mai. Gelakai idin. Hanasah idin. Bak anu yatim. Kerana izin hana milik. Jadi betul yang juk. Yang Allah juk dari pusaka laginya. Menancitnya. Bapak Ibu sidang jamaah mazu yang kelimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pengantar masih panjang berkaitan dengan persoalan ini. Kalau kita ingin diskusi dalam konteks fenomena dan kejadian yang ada, maka barangkali ini menjadi sedikit untuk pengingat kepada kita. Dan silakan untuk dibaca lagi ayat-ayat Allah dan pendapat ulama bagaimana cara untuk pengelolaan ayat yatim. Belum kita lihat dengan sangat ngeri lagi andai kata secara kelembagaan. Ada orang kasih kepada kita. Kemudian kita kelola anak yatim. Nyan tole ungkoh kerja katanya ngai pajuh dana nyan perat mikilam. Wang transport katanya, wang pegat rumah katanya, wang anak katanya, wang perumah katanya, wang cucu katanya, wang perkahwin anak, bak atajih mendum-mendum ya. Itu lebih ngeri lagi. Oleh kerana demikian, yang geleh-geleh kiban, menyoek bek rayuk tad ke di lembaga ya bandan yatim. Kiban cit, copel, 3 bulan, asuh si anu yatim, baik nanti dan ma'ai. Yang lebih geleh. Artinya, wang dikula katanya, bayu gaji. Oleh yang pula kitab tak bayar tanya. Kayak benar untuk wang bulan tak bayar tanya. Apa lewat wang tanya. Yang lebih geleh memang betul-betul kerja. Ketimbang tak pegat panti asuhan muthanun tatat. Pedu anu yatim teribe 500 dro. Padahal anu yatim 500 teribe tu anu merung gatian dapat dua kena. Tak bukan dia mandum. Ayat tanggungjawab dengan Allah. Cukup berat. Karena cukup berat ancaman Allah. Saya pikir itu sebagai pengantar dari saya. Masih ada waktu lebih kurang 7 menit lagi. Saya kembalikan kepada protokol. Barangkali ada. Mudah-mudahan tidak ada yang bertanya. Saya kembalikan. Waalaikumsalam. Dalam hal mengelola harta daya itu, kebetulan ada sepasang suami istri pedagang, suami juga pandai pedagang, istri juga pandai pedagang. Meninggallah seorang suami, dia meninggalkan seorang istri, kemudian ada anak perempuannya sekitar 13 tahun dan ada anak laki. Si mayat atau almarhum punya adik kandung laki dan punya abang kandung laki. Sementara anak yatim ini sama orang tua perempuannya, dia bisa mengelola harta yatim kata orang tua. Itu bagaimana untuk Habib? Waalaikumsalam warahmatullahi. Menyangkut dengan pengelola harta anak yatim, boleh ayahnya, boleh mamanya, boleh siapa saja. Sebagai kriteria wali yang pantas mengelola harta dan pandai serta punya kemampuan untuk mengembang hidupkan. Kalau anak di bawah umur usia 17, 7 tahun ke bawah, kewajiban untuk mengasuhnya jelas mamaknya. Karena bercerai ataupun karena meninggal. Selama mamaknya belum kahwin dengan suami lain. Kalau sudah kahwin suami yang lain, yang mengasuh, ini mengasuh, bukan mengurus harta. Biaya hidupnya atas ayahnya, biaya pengasuhan, dan itu adalah untuk bagaimana mengasuh, mendidik dan memberikan modal awal untuk dia sampai baik bisa dia cebok macam-macam mamaknya. Kalau mamaknya tidak ada karena udah kahwin kepada nenek pihak mamak dan seterusnya, itu dalam bab tarbiyah atau bab pengasuhan. Nah, sekarang harta. Siapa yang berkewajiban mengurus harta? Apa mamaknya? Boleh.
Kalau mamaknya punya kemampuan untuk watatmiyatuhu, mampu enggak mengembang dan mengembang hidupkan. Karena mengurus harta dia bukan hanya ambil baju-baju tanpa habis. Ya, atai kadut keluar BO, boleh baju keluar BO. Jadi menjaga harta yatimnya, menjaga bukan menghidupkan, bukan mengelola. Kalau mengelola dia harus adil, jujur dan amanah. Boleh kalau perempuan sudah biasa ia itu bebas bergerak. Kalau dulu tidak bisa karena perempuan tidak bisa bergerak untuk bisnis. Bak pudip ataji. Mamnya jino tabai nu tajam orang bisnis ngang tanyo agam. Talu kutanyo pada don nonton dilikut. Ya, le gaji ji cara uji bisnis lebih-lebih menyonga tanyo. Tanyo nak depo ji bai duduk kita mau pen juta ini. Tanyo tak depo rod. Cuma kehalang-halang menyadap tempat lain lah. Nah, maka dalam konteks ini siapa yang paling bertanggung jawab? Yang pertama dalam keluarga itu ada kelola. Siapa yang paling amanah dan yang paling punya keahlian untuk mengurus harta? Biaya-biaya jauh kepada pat anak target biaya nanti bayar macam tulis. Jadi tidak mesti mamanya sekaligus sebagai pengelola harta anak yatim. Mamanya tunggu nanti diantar. Nanti mamanya dia punya hak tersendiri yang makan. Hak anaknya menyogena jo adaganya silakan. Menyana kerja keprah jo itu. Siapa yang kelola? Yang bisa menghidup tumbuhkan. Nah, jadi ia harta begitu juga. Andai kata anak itu punya milik dengan meninggal mamaknya. Sebaliknya bunuh. Yang meninggal mak, mak na harta, nah warisan, nah itu milik dia. Ada buyah je, wajib bertanggungjawab pengen. Saat dia, nak masalah lun ngayah, jinom nyo tegolom nakan ni pajuh le ta jin te tenakan ke lun je tanggungjawab ke mana? Anak yatimnyo ataji mutabar rupiah je cok. Menyocok nak sebab dan nak alasan syarak. Atau katanya tabah rupiah tajuk nyan hakaza fil jannah man kafilal yatim. Tajuk dikatanya yatim sangat mulia, besar sekali dihargai. Ataji hanya cok. Kecuali bil ma'ruf yang bercara bunuh. Cok buma aturan. Hanjut cok mecok kiki muhun. Ya. Cuma menyohana tak punah, anak harta. Nyancok ni artinya, biar tak tanya. Ni ada nama anak harta je, putima. Kan untuk hanya tonton harta dia. Kibancit, kembangkan dan hidup tumbuhkan. Hasilnya, beri untuk dia. Menyohana ketembi di mak je, dia harta tu. Dia hati kulap, dia bajet, sakit. Apa yang harta tu? Tapi ni anak ipajuh tahu, orang yang tinggal. Hanya kalatan ada adu nak tanya tadi. Maka coba nanti dia evaluasi. Kalau 10 tahun hana tahu apa adanya pajuh sama-sama. Tahu yang dia pajuh? Hasil belang, hasil nuhun, hasil toko, hasil sawit. Hana apa? Tang pajuh-pajuh benar. Nanu yang ubur tabah yatim. Yang tertegak pajuh hasilnya antara anak yatim dengan abang, kakak dan mak. Oh kerana yang mak jika nak kira makan yatim. Ada nama kan ianya lihat mandum. Ada nama menyokan anaknya pribadi. Mandumnya adalah orang lain yang pajuh harus izin. Hanapat nak izin. Anak istilah dah pajuh ataji leh. Tengok kadang tanya cik menyomdep tu, menyonat tu. Dan hanjur. Anak yatim manjur secara aturan hukum manjur. Maka hinan ke yang berat dapat tanggungjawab kepada Allah. Tapi dapat lekaidin bak nemenya. Punya sama raya-raya ada masalah. Dia kucak dapat nasir orangnya. Dia menumpak penasir. Dia kucak bau udron penuh tabah. Anadron aku tetap penting aku nak pegang barorom. Cuma nyuka menumpak dupidin. Oh hanjut penting tak punya menang padu ku bayu. Dupidin umadara selesai. Ani yatim aku pajuh takah baro. Hasil kedai dia dong pajuh ni kekah. Nyom nak lakai ni. Get ada mandum nak cak aju. Hanasah izin ji. Karena anemik belum balik. Mantau di bawah umur. Hanasah izin ji. Hanasah jo ji. Hanasah apa-apa daripada taklif hukum ji.
Karena dia belum taklif hukum. Inilah secara hukum ngadlih katanya dalam bulan puasa. Ada tak semikir kiban yang lebih bertanggungjawab dengan Allah dan juga dengan tauhid katanya masing-masing. Tuan fikir saya tak bermandang kadang mengingat watai kapoh dua tanya uronyo uro kerja bagi pegawai juga akan masuk kantor kembali itu gelantau taduk bak warung kopi menyobrkan tak apa jubu menyobrkan puasa tabri makanan rohaniah katanya di masjid dengan iktikaf sendiri lebih kurang lo tuan berkemah mudah-mudahan selamat menunaikan ibadah puasa katanya uronyo berkeselamat di Allah fahala ji bumur merana dan berdapat tajuk hasil nanti di akhirat nanti di hadapan Allah. Demikian yang dapat untuk sampaikan, lebih kurang untuk lagi maaf dan Allah wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.